Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras guys, sama selalu kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang dalam majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Yang boy, udah pada pulang libur belum Joy? Kaisam udah selesai kerja, Masya Allah. Kita gibah apa? Ada kejadian apa di Zunwan tadi siang? Ha? Kalian ada di sana nggak? Ada teman kita ya cuy ya, yang dipantau oleh penjual baju melalui CCTV-nya. Ternyata dia mencubit baju yang harganya $80. Mbak, ini sih fix cuy, klepto. Jadi udah watak gitu ya cuy ya. Gimana sih kejadiannya? Mungkin kalian ada di sana, silakan ceritakan. Gimana sih kejadiannya? Bener nggak apa yang kayak Tisam ceritakan nih, sama kejadian yang kalian lihat gitu cuy di sana? Oke cuy, ini kejadiannya sekitar jam 12-an ya, siang. Itu di Zunwan, exit A, sebelum plaza itu kan. Itu kan ada toko baju ya, yang biasa jualan mangga dan apa-apa. Ada di sebelahnya itu kan ada orang jualan baju. Di situ tuh tokonya cukup kecil dan ramai. Biasanya bajunya baju-baju yang standar lah, 80, 50 gitu cuy. Nah, pada hari ini, di jam 11, 12-an, jadi di situ cuy, kan padat ya, di situ kan mbak-mbak pada milih-milih gitu ya cuy ya. Nah di situ tuh di tengah-tengah posisinya lagi penuh-penuhnya ada mbak yang masukin bajunya itu sekitar $80 ke dalam tas. Nah kejadiannya itu benar-benar apa namanya membuat kita tuh melongo gitu. Sampai si pemilik tokonya itu langsung mengeprint itu muka mbaknya dipasang di depannya, Indonesian Helper. Menguntit, aduh. Jadi ceritanya cuy, toko itu rame. Di depannya itu sudah ada polisi. Duh, kok bisa? Nah, saat polisi ini datang ke toko tersebut, si pelayannya ini ngomong, Cece, kamu, katanya, kamu jangan bergerak dan kamu jangan pergi, katanya. Ternyata cuy, si pemilik toko dari tadi ini ngeliat apa namanya bagian mejanya. Itu bukan karena dia abai, nggak memperhatikan kamu lagi belanja gitu. Jadi di situ tuh ada CCTV yang dia pantau dari situ. Ini Cece yang ngambilin baju di mana nih? Ini yang benar-benar beli atau cuma milih-milih aja? Jadi si pemilik toko ini nunduk aja itu karena dia ngelihat CCTV cuy. Mantau kalian yang lagi milih-milih. Jadi mungkin mbak-mbaknya yang lagi milih baju, ah pemilik tokonya lagi abai nih, ah pemilik tokonya nggak ngelirik ke sini nih, ya kan? Tahu-tahu ini toko udah full CCTV semua ya kan? Nah jadi ceritanya polisi sudah datang, pemilik toko udah gemes ini. Aduh polisi cepet-cepet. Jadi pemilik toko itu pinter cuy. Nggak langsung apa namanya ngomong kamu nyuri ya, enggak. Tapi pemilik toko itu poking dulu, polisi sudah datang, baru si pemilik toko ini ngomong kamu jangan pergi ya. Mbaknya itu berhijab. Mbak, lagi kerasukan apa sih mbak? Iya kan? Pengen pengen nyandang tapi nyupit gitu. Bajunya itu cuma nggak mahal, $80. Astagfirullah, Kasem tuh ngelus dada ini sih bukan apa ya. Ini klepto, ini udah kebiasaan gitu. Penyakit ini cuy. Akhirnya si polisi ini lesan fencing hai pintu. Rame kan. Teman-teman kita itu pada gosip. Wah, nyupit. Ya kan. Akhirnya si pemilik toko, polisi sama mbaknya, ini mana sun fencing, mana majikan kamu, dan mana majikan kamu. Dan ternyata majikannya ternyata orang situ, Zunwannya juga. Soalnya majikannya tuh cepet datang pas ditelepon polisi. Pas begitu majikannya datang, malu mungkin ya majikannya ya. Gak tahu ngomong apa sama polisi. Akhirnya Cece, lekamiat lecap ya. Fan oke ya. Langsung diterminit majik itunya, mbaknya. Nah akhirnya si pemilik toko saya nggak mempokingan ini, saya serahkan ke majikannya karena yang ini yang berhak adalah majikannya. Cukup kembalikan baju yang dia ambil aja katanya. Ini termasuknya pemilik tokonya baik ya. Nah biasa kalian beli baju di sini nggak baik nggak pemilik tokonya? Dia ini nggak mengkasuskan loh cuy, hanya karena $80, nggak kayak kita di supermarket gitu ya, beli apa terus kita langsung dipoking, enggak. Jadi pelayannya itu
Udah saya nggak mau urusan lagi, yang penting silakan dibawa sama majikannya, bajunya dikembalikan lagi. Ini termasuknya masih baik nih pelayannya ya. Bisa nggak pelayan itu poking guys, mengkasuskan ini, meminta ganti rugi? Bisa. Kalau di Waihong ya cuy ya, biasanya nih ya, kalau kita mencurai gitu, terus kita membayar itu barang, terus sampai dibawa ke persidangan, itu biasanya kita didenda $500. Tapi bukan itu permasalahannya, bukan $500-nya. Tapi visa kita sudah blacklist, sudah bermasalah, ya kan? Nah, ini ceritanya si mbaknya ini habis diinterogasi kayak gitu, majikannya udah kamu pulang, capi ya. Jadi majikan si cecenya itu Indonesian helper sama polisi ini pulang ke rumah majikannya. Ngapain gak Sam? Kan katanya nggak dipolisikan. No, nobody knows, ya kan? Sesampainya di rumah, mungkin majikannya ini kan masa investigasi ya. Polisi udah nangkap pencuri yang nggak mungkin akan dilepaskan lah. Bener nggak akan ada kata damai. Ini udah kriminal itu ibaratnya masuk ke Hongkong ini. Jadi itu kemungkinan mbaknya pulang, membereskan barang, terminate, dan mbaknya tetap proses hukum berlaku. Karena apa? Mencuri cuy. Udah ada barang buktinya. Ya kan? Mbak lagi apa sih ya? Pikiran teman-teman kita lagi kemana sih cuy? Nah setelah mbaknya ini pergi sama majikannya sama polisi, itu pelayan toko langsung ngeprint itu muka mbaknya pakai masker, terus ditempel di depan tokonya. Wanted. Pemberitahuan pencuri baju. Wes. Bukan masalah apa, dia yang mencuri gitu, Indonesia yang dibawa gitu. Wah, ini hasil kemerdekaan Indonesia. Nggak move on kita. Nah itu ya cuy ya, jadi mbaknya dibawa sama majikannya sama polisi, ya proses hukum berlanjut. Mbaknya ya wassalam, sudah nggak ada kesempatan kerja lagi, majikannya udah nggak mau kok. Orang di depan teman-teman kita kok majikannya ngomong capi lah leh. Tapi majikannya baik ya, maksudnya nggak banyak terlalu marah-marah di situ gitu. Majikannya orang situ juga, karena pas begitu polisi telepon cepet datang dia. Jadi itu cuy, kejadian di Zone 1 hari ini. Kira-kira kalian ada di sana nggak? Ayo kita bahas. Ini sebenarnya apa sih guys? Kok dia bisa ambil $80 aja diambil kok ya? Emang nggak punya baju? Ngomong sama kayak Tisam, banyak nih teman-teman kita yang bajunya nggak kepake, yang masih branded ya mungkin ya. Jangan begini lah cuy. Aduh kalian ini, mending aja bajunya Chanel kremes gitu ya kan. Aduh, ini baju-baju $8 aja kalian tuh lumayanan. Ini benar-benar penyakit ya. Setelah kayak saya baca, ini penyakit apa? Kleptomania. Jadi yang punya penyakit klepto, jadi kayaknya dia tuh punya kepuasan sendiri. Jadi dia ini akan mengambil barang milik orang lain di depan umum, cuy. Jadi di muka umum dia ini tantangannya. Nah, saat dia berhasil ini mencuri, cuy, dia tuh punya kepuasan sendiri dan bahagia. Ya ini yang namanya sakit. Nah, kalau misalkan hasratnya itu tidak bisa dibendung, ini bisa-bisa jadi penyakit mental, Joy. Terus kalau misalkan kayak gitu, gimana Kaisang penyembuhannya? Ke psikiater. Jangan pernah takut atau malu mengatakan bahwa saya tuh suka mencuri. Kayaknya tuh saya tuh ada dorongan, ambil yang bukan hak kita itu. Itu penyakit, cuy. Kamu harus sharing ya. Kenapa ya saya tuh suka ngambilin punya orang? Nah, biasanya orang-orang klepto kayak gini malu untuk jujur. Karena apa? Karena saat dia jujur ya ditangkap polisi gitu. Karena berbentur dengan hukum. Tapi kalau misalkan kalian mau sembuh, kalian harus banyak konsultasi. Dan tahan gitu cuy. Istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan dari setan-setan yang terkutuk. Itu karena penyakit cuy. Aduh, ada-ada bayam bamba. Kita nggak pernah tahu ya, semalam itu kita mimpi apa gitu, mau ketangkep polisi. Terus kenapa gitu kan, udah pakai masker, ibaratnya pakai jilbab gitu kan, ini kan berarti kan mencoreng ya. Ada bahaya cuy, kejadian itu. Coba cuy, nasehatin mbak-mbak yang suka klepto kayak gini. Yang bukan haknya jangan diambil cuy ya. Kita walaupun kayak Tisam nih baju $20 cuy, tapi alhamdulillah gitu. Udah bersyukur aja apa yang ada gitu. Kalau misalkan kalian sedih ditipuin teman gitu, boro-boro mau beli baju kayak Tisam, ya bukan gitu caranya ngomong sama Kasam, baju saya udah robek, Kasam baju saya banyak pipa. Ada nggak sih mbak-mbak yang udah nggak kepake bajunya? Banyak. Sok ngomong, jangan ngambil kayak gini. Dari hijab, dari baju yang branded, kayak saya yakin teman-teman kita banyak yang mau nge-share sama kita. Asalkan apa? Jujur, apa adanya.
Mulai hari ini semoga ini cambuk untuk kita semuanya untuk stop menjadi klepto. Oke? Kita tuh berprinsip kayak gini, ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang bisa memberi baju. Ya, gitu loh cuy. Terus saja berdoa kayak gitu. Aduh, coba Cung. Siapa yang nggak punya baju? Ngomong. Ayo, kita rolling ya cuy ya. Teman kita yang kebanyakan baju yang setiap minggu shopping ini nggak muat sampai lemarinya, sampai ada karung kebo di rumahnya 3. Boleh di-sharing teman-teman kita yang membutuhkan mungkin. Ya. Mungkin itu kejadian hari ini yang bisa Kaisang berbagi dengan kalian. Coba nasihati teman-teman kita yang kayak gini. Bagaimana sih cara menghindari watak klepto kayak gini ya cuy ya. Ada nggak teman kalian yang kayak gini? Gimana sebagai teman kalian itu mengingatkan teman kita untuk seperti ini? Udah dipasang tuh posternya mbaknya. Aduh, ini kan berarti mungkin penyakit ya. Sehingga Allah buka aibnya gitu kan. Berarti udah diizinkan sama Allah kan. Berarti gimana nih mbaknya? Kira-kira teman kalian bukan? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.